Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari manajemen sains. Nah, di sini saya akan menggunakan metode Leskos. Di sini sudah ada contoh soalnya. Di sini adalah sumbernya. Sumber peternakan 1, peternakan kedua, peternakan ketiga. Nah, di sini adalah tempat pemotongan A, pemotongan B, pemotongan C, dan pemotongan D. Nah, kita lihat kebutuhannya ini adalah 745 dan kapasitasnya adalah 745. Jadi ini adalah termasuk seimbang ya. Sama-sama 745 dari kebutuhan dan kapasitasnya. Setelah itu kita akan mencari variabel keputusan. Variabel keputusan ini kita bisa mengambil dari banyaknya daging dari peternakan peternakan 1 ke pemotongan A. Dan seterusnya, 1 ke B, 1 ke C, 1 ke D, 2 ke A, 2 ke B, 2 ke C, dan 2 ke 3. Dan seterusnya. Jadi penulisannya adalah X1A sama dengan banyaknya daging yang dikirim dari peternakan 1 ya. Peternakan 1 ke pemotongan A. Banyaknya daging yang dikirim dari peternakan 1 ke pemotongan A. Dan seterusnya. Peternakan ke 1 ke pemotongan yang lainnya sudah selesai ya. Dari yang sumber 1, sekarang sumber 2. X2A sama dengan banyaknya daging yang dikirim dari peternakan 2 ke pemotongan A. Dan begitu seterusnya ya. Nah, sudah selesai ya. Ini adalah variabel keputusannya. Setelah itu kita akan mencari meminimalkan biaya atau Z. Caranya seperti ini. Dari sumber peternakan 1 ke pemotongan A, di sini adalah nilai puluhan ribu ya, dalam ribuan ya. Ini adalah 10. Jadi 10 1A, 14 1B, gitu ya. 10X1A ditambah 14X1B ditambah 17X1C ditambah 20X1D ditambah 9 ya, 9X2A ditambah 10X2B, 9X2A ditambah 11 ya, 11X2B ditambah 12X2C ditambah 9X3A ditambah 10X3B ditambah 11X3C ditambah 12X3D. Nah, 12X3D ya. Setelah itu kita akan mencari batasan. Batasan yang pertama adalah batasan kebutuhan. Nah, kebutuhannya adalah
300, 220, 225. Jadi caranya seperti ini ya. 1A 1A tambah 1B tambah 1C tambah 1D, kebutuhannya adalah 300. 2A, 2B, 2C, 2D adalah 220 ya. X1A ditambah X1B ditambah X1C ditambah X1D, hasilnya 320 ya. 1A, 1B, 1C, 1D, hasilnya 300. 2A ditambah X2B ditambah X2C ditambah X2D sama dengan 220. X3A ditambah X3B ditambah X3C ditambah X3D, hasilnya adalah 225. Ini adalah batasan kebutuhannya. Batasan kebutuhannya sudah ada. Sekarang membuat batasan persediaan. Nah, caranya seperti ini. Tadi kan mendatar 1A, 1B, 1C, 1D. Sekarang 1A, 2A, 3A. Jadi menurun ya. Dan hasilnya adalah ini. X1A ditambah X2A ditambah X3A, hasilnya adalah 180. X2A ditambah X2B ditambah X2 salah ya, kan kita menurun. X1B ditambah X2B ditambah X3B sama dengan 175. X1C ditambah X2C ditambah X3C, hasilnya 190. X1D ditambah X2D ditambah X3D, hasilnya 200. Setelah itu kita akan mencari batasan non negatif. X sama dengan IJ. Nah, I ini adalah sumbernya tadi kan 1, 2, 3 ya. Kalau J itu adalah pemotongannya tadi 1, 2, 3. J sama dengan A, B, C, D. Sampai X3D. Nah, selesai. Setelah itu, kalau sudah kita mencari variabel keputusan, minimalkan Z, batasan, dan batasan negatif. Nah, ini dalam puluhan ribu ya. Dalam bentuk ribu. Nah, setelah itu kita akan menghitung biaya yang terkecil dari ini, pengiriman ini ya, biaya transportasi yang terkecil. Yang pertama, kita mencari dari kota ini ya, kita fokus di kota ini aja. Nah, paling terkecil, nilai yang paling terkecil itu adalah 9. Nah, 9 ini kan ada 2. Jadi kita pilih salah satu. Saya memilih 180 di sini. Ini kan ini. Nah, paling terkecil dari kapasitas dan kebutuhannya adalah 180. Jadi kita taruh 180. Jadi ini habis. Ini sudah tidak bisa diisikan. Nah, 180, 220 dikurangi 180 sama dengan 40. Berarti ini adalah sisanya adalah 40. Setelah itu, kita akan mencari nilai yang lebih kecil lagi. Ada 10. Dari kapasitas dan kebutuhan, yang paling kecil nominalnya adalah 175. Jadi, kita taruh di sini. 175. Jadi 175 ini adalah habis. Ini sudah tidak bisa diisi. Nah, 225 dikurangi 175 sama dengan 50.
ya. Setelah itu kita mencari nominal paling kecil. Di sini. Ini ada angka 11. 11 adalah terkecil daripada yang lainnya ya. Nah, 11. Dari kebutuhan dan kapasitas yang paling terkecil adalah kebutuhan. Ini ya 50 ya. Nah, kita tambahkan di sini 50. 50. Ini masih bisa ya, karena ini masih belum. Jadi ini sudah habis. Ini sudah tidak bisa diisi lagi. Nah, setelah itu ada angka yang paling kecil, ada 2 di sini. Nah, saya pilih yang sini, 12. Nah, 12 di sini kapasitas dan kebutuhan yang paling terkecil adalah 40. Jadi kita tambahkan 40 di sini. Jadi ini habis. 40 di sini habis ya. Nah, 190 dikurangi 90. Kurangi 90 masih 100. Masih 100 ya, berarti ini sudah tidak bisa diisi lagi. Nah, dari 17 sama 20 ini, yang paling terkecil adalah angka 100. Jadi 100 habis. Nah, 100 dikurangi 300, masih 200. Nah, dari 200 ini, nah 200 sama-sama 200. Nah, kita tulis saja 200. Nah, berarti ini habis. Jadi bisa kita simpulkan, nah 180 sama kan 180. Ini 175 sama kan 175, 190. 200. Nah, kita tambahkan 100 sama 200, 300. 180 tambah 40, 220. 175 tambah 50, 225. Jadi ini udah ya. Setelah itu kita hitung. Berarti 2A sama dengan 180, ini tadi ya, kali 9 sama dengan 1620. Setelah itu 3B sama dengan 175 kali 10 sama dengan 1750. Ini 1C ya. 1C sama dengan 100 kali 17 sama dengan 1700. 2C sama dengan 40 kali 12 sama dengan 480. 3C sama dengan 50 kali 11 sama dengan 550. Setelah itu 1D, ini yang terakhir ya. 1D sama dengan 200 kali 20 sama dengan 4000. Nah, setelah itu kita total. Hasilnya adalah 10.100 dalam bentuk buat rule. Rule-nya, rule 1 itu dimulai dengan kotak yang biayanya paling kecil. Rule kedua, alokasikan persediaan dengan optimal untuk memenuhi kebutuhan. Nah, setelah itu hasilnya 10.100 atau 10.100.000 rupiah dalam bentuk ribu. Nah, sudah selesai. Jadi minimal biaya yang akan dikeluarkan untuk transportasi untuk pengiriman barang ke pemotongan A, B, C, D itu adalah 10.100.000 dalam bentuk ribu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.